Abang sebagai seorang dosen sebuah fakultas ini menanggapi diduga salah satu YouTuber Dr. Richard Lee ada penistaan sebuah agama. Gimana menurut Abang? Ya, saya melihat beberapa TikTok ya, kalau nggak salah di TikTok tuh ada wawancara terkait beberapa pihak ya, seperti kalau nggak salah Elia dan sebagainya kan. Itu juga ada wawancara juga terhadap tokoh-tokoh Islam ya, kalau nggak salah seperti Ustadz yang dari etnis tertentu kan begitu. Sebetulnya ini sangat berisiko, kayak mengadukan antara yang pro dan yang kontra. Saya kurang sependapat apabila beliau itu mempertemukan semua, seakan-akan beliau mempunyai kapasitas untuk mempunyai kapasitas sebagai penengah atau sebagai apa, saya nggak ngerti. Dan saya juga khawatir diduga takutnya ada tujuan tertentu, karena hari ini kan sensitif menjelang pilpres, menjelang ini kan masalah agama kan sensitif, sehingga saya khawatir terjadi konflik horizontal, karena masing-masing saling mendiskreditkan ini nih. Seharusnya di momen-momen yang sensitif ini jangan melakukan hal-hal seperti itu ya, karena berisiko tinggi. Dan yang kedua adalah ya, kalau terjadi konflik siapa yang mau bertanggung jawab? Kita kan harusnya menjaga iklim tetap kondusif, tidak ada lagi, jangan sampai terjadi konflik sara di Republik ini. Nah, khawatir kalau jadi konflik sara ya, akhirnya nanti apa efeknya ke pemilu, ke pilpres seperti itu. Nah, oleh karena itu saya himbau ya ke beliau tuh untuk tidak melakukan wawancara seperti itu lagi. Ya, wawancara seperti itu lagi. Memang sih orang bebas saja mengeluarkan pendapat, dijamin oleh undang-undang. Tapi beliau juga harus peka bahwa masalah SARA itu sangat sensitif di Republik ini, apalagi seperti tanda kutip ya, diduga mengadu domba antara umat beragama. Pertama dari umat non-Islam mengatakan demikian, dari umat Islam mengatakan demikian. Nah, akhirnya kan masyarakat, beliau kan pengikutnya banyak itu, sehingga nanti timbul keresahan. Nah, kalau keresahan ini berbahaya kalau terjadi konflik horizontal. Oleh karena itu saya menghimbau juga kepada aparat untuk segera menghentikan hal-hal seperti ini agar iklim menjelang pemilihan presiden, pemilihan legislatif itu kondusif ya. Dan yang beliau hadirkan itu juga tidak ada ahli di situ untuk menengahi. Artinya yang dia buat itu hanya untuk keperluan apa, Bang? Keperluan ini kan semua. Nah, itu yang saya khawatir ya, jangan-jangan diduga nih beliau nih bekerja untuk siapa kalau seperti ini kan. Saya ingin agar ini pemilu nyaman, damai, ya, happy seperti itu. Jangan sampai hal-hal yang sensitif dikedepankan dalam wawancara beliau, apalagi ada konflik Israel Palestina seperti itu. Konflik Israel Palestina itu sudah jelas ya, sudah lama dari dulu sampai sekarang. Walaupun sekarang Israel kebiadabannya yang luar biasa, seluruh dunia kan menghujat Israel. Tapi tidak perlu diperuncing lagi karena kondisi kita tadi menjelang pemilihan presiden dan legislatif, risiko tinggi. Abang sebagai dosen dan seorang pengacara juga, apakah ini termasuk sebuah penistaan agama atau ini? Kalau saya bukan melihat dari segi penistaannya ya, seperti itu. Kita ini udah selesai dengan Pancasila, udah selesai lama, dan kita menerima semuanya azas tunggal. Semua dijamin beribadah, semua dijamin mendirikan rumah ibadah, menjamin beribadah di dalamnya, dan itu hak dari semua pemeluk agama. Tidak usah, agama itu memang berbeda, tapi tidak usah dibedakan seperti itu. Kalau bicara dialog, agama itu kan sifatnya pribadi ya, pribadi. Orang kalau tidak terima hidayah, walaupun bukti disampaikan ataupun Tuhan sampai turun ke dunia, itu dianggap sihir juga begitu. Jadi untuk beriman kepada sesuatu agama itu harus mutlak hidayah, seperti itu. Tidak bisa ya, kalau kita udah biasa makan dengan tangan kanan terus harus makan dengan tangan kiri kan sulit juga, seperti itu. Sehingga menurut saya hal-hal ini tidak perlu diekspos, tidak perlu ditayangkan lagi, agar ke depan
menjelang pemilu, menjelang legislatif, pemilihan presiden dan legislatif memiliki iklim yang kondusif agar dapat terwujud dengan semuanya dengan damai. Seperti itu sih. Oke, siap. Ya. Saya menghimbau ya kepada Dr. Richardly. Nah, Dr. Richardly selama ini kan bergelut di bidang kecantikan. Seyogyanya dokter ya tidak merambah ke bidang lain lah, fokus di kecantikan. Satu itu saya menghimbau. Yang kedua, ya apa yang ditayangkan oleh Dr. Richardly itu sangat sensitif dan menurut saya tidak kondusif menjelang pemilihan presiden dan legislatif. Nah, saya menghimbau agar acara itu di take down karena semakin lama semakin panas itu, saling jawab menjawab. Nah, khawatir terjadi konflik. Yang ketiga, saya juga menghimbau kepada keamanan, ya, pihak keamanan untuk turun tangan, mengantisipasi preventif, ya, yang sifatnya mencegah. Nanti kalau seandainya terjadi konflik, obatnya itu mahal banget, kerugiannya sangat mahal. Oleh karena itu, kita sama-sama lah menjaga ketertiban dan keamanan menjelang pemilihan presiden dan legislatif ini. Oke, sip.